Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 20 November 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Kita diingatkan bahwa roh kita berasal dari Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa roh kami berasal daripadamu dan akan kembali kepadamu. Kami berdoa semoga Engkau senantiasa sadarkan kami agar kami selalu memperhatikan kehidupan jiwa kami, sehingga di saat kami mati, jiwa kami akan kembali kepada asalnya, yaitu Engkau sendiri. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah roh kita berasal dari Tuhan. Hari ini kita mendengar bahwa ada orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Datang bersoal jawab dengan Yesus Kristus. Mereka mengemukakan satu fakta bahwa seorang wanita selama hidupnya kawin dengan 7 laki-laki dan mati tanpa meninggalkan anak. Mereka bertanya kepada Yesus, siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus, dalam kebangkitan tidak ada kawin dan dikawinkan, sebab mereka tidak mati lagi. Dari jawaban Yesus ini, kita bisa melihat salah satu tujuan perkawinan di dunia ini,
Perkawinan di dunia ini bertujuan untuk meneruskan karya ciptaan Tuhan, untuk meneruskan ciptaan manusia baru. Selanjutnya, manusia mendapat tugas dan bertanggung jawab untuk meneruskan karya keselamatan Tuhan di antara manusia yang hidup di dunia ini. Tujuan karya keselamatan itu adalah agar manusia mengenal Tuhan dan mendapat keselamatan sehingga di saat ia mati, jiwanya akan bersatu dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Di saat roh kita bersatu dengan Tuhan, di sana tidak akan terjadi kawin dan dikawinkan. Kawin dan dikawinkan membutuhkan tubuh jasmani. Di dalam surga tidak terdapat tubuh jasmani, yang ada cuma roh. Di saat kita mati, tubuh jasmani akan kembali ke asalnya, yaitu tanah. Sementara roh, jiwa kita akan kembali ke asalnya, yaitu Tuhan. Pertanyaan kita, apakah sewaktu kita mati, roh kita akan secara otomatis kembali kepada Tuhan? Jawabannya tidak. Tuhan selalu memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih. Dengan kebebasan yang diberikan kepadanya, manusia tetap bisa memilih, entah memilih Tuhan atau menolak Tuhan. Siapa yang selalu memilih Tuhan, pasti rohnya akan kembali ke Tuhan. Sementara yang menolak Tuhan, rohnya akan ke tempat lain yang kita sebut neraka. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kalau kita mau agar roh kita kembali bersatu dengan Tuhan di saat kita mati, rajin-rajinlah berdoa. Berpegang teguhlah pada ajaran Tuhan dan bertekunlah melaksanakan perintahnya. Kita berdoa semoga Tuhan sadarkan kita, agar kita selalu memperhatikan kehidupan jiwa kita, sehingga di saat kita mati, jiwa kita akan kembali kepada asalnya, yaitu Tuhan kita. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita agar jiwa kita kembali bersatu dengan Tuhan dan para penghuni surga di saat kita dipanggil untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.